How great thou art. Haleluya, how great thou art. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih, dalam nama Yesus, ya saat ini saatnya tiba kita belajar dan mendengarkan sharing dari hambanya Pak Jo Gunardi. Pak Jo sudah siap Pak? Sudah siap, thank Oh, you. baik, waktu dan tempat silakan Pak. Oke, saya izin share ya. Ya, shalom. Ya, selamat siang Oke. semua. Nah, kembali kita bergabung di dalam sharing firman Tuhan di CCM. Eh, jadi terakhir saya bertemu Bro Girsang itu saya tanya Bro Girsang, temanya apa ya buat nanti Sabtu nih, tugas saya nih. Karena saya melihat di CCM ini tiap Sabtu begitu bagus tema-temanya yang dibawakan. Sepertinya saya nggak tahu apa lagi yang harus saya bawakan. Bro Girsang kasih saya ayatnya itu yang saya tulis di bawah ya, Ibrani. Eh, dan saya baca, saya pelajari, dan saya melihat intisarinya adalah mengenai dewasa. Ya, kalau kita bicara tentang dewasa, tidak lepas daripada kerinduan setiap bapak di dunia ini saat mereka memiliki dikaruniai anak. Tentu pengharapan mereka saat anaknya sudah akil balik, sudah usianya cukup, eh, tingkah lakunya, cara berpikirnya, ucapannya, perbuatannya, tanggung jawabnya, disiplinnya itu harus menggambarkan yang namanya dewasa seperti demikian. Ya, nah, oke, coba kita bahas sedikit tentang Kitab Ibrani. Kita bahas tentang sejarahnya dahulu. Mengapa di dalam Kitab Ibrani ini dikatakan tentang kedewasaan. Oke, jadi sejarahnya ini penulis tidak disebutkan, tapi diperkirakan adalah Rasul Lukas. Menilik dari gaya bahasa dan penekanannya atau pada pengajaran. Ya, temanya adalah perjanjian yang lebih baik dan ditujukan pada orang Kristen Yahudi, apa Ebonite ya namanya kalau nggak salah ya, yang di abad pertama setelah Kristus yang sedang alami penganiayaan dan keputusasaan, dan tanggal penulisan itu sekitar 67-69 AD ya. Nah, jadi saat itu orang-orang Kristen yang baru bertobat atau sedang mempertimbangkan untuk menerima Yesus itu mengalami penganiayaan, persecution, baik dari Romawi maupun dari bangsanya sendiri yang bukan orang percaya seperti demikian. Sehingga timbullah yang namanya pergumulan yang dilihat oleh Rasul Lukas saat itu. Dan dan Rasul Lukas menulis tentang kitab Ibrani ini, salah satunya adalah targetnya bicara tentang kedewasaan rohani dan pentingnya itu kedewasaan rohani. Karena turbulence itu bakal ada, persecution itu bakal ada, bahkan sampai hari ini pun kita di Indonesia pun masih mendengar ada berkumpulnya orang-orang percaya itu di dalam gereja dan kemudian diserang oleh segerombolan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, untuk supaya tidak ada lagi ya istilahnya kumpul-kumpul membahas Alkitab, memuji Tuhan seperti demikian. Ya, jadi persecution itu tidak akan pernah berhenti. Karena itu izinkan saya bawakan sharing tentang dewasa ini untuk kita menghadapi itu pula dalam kehidupan kita yang mungkin bisa terjadi. Jadi penulis menantang para pembacanya Kristen Yahudi untuk pertama mempertahankan imannya. Jadi kaitan dewasa rohani adalah dengan imannya. Nah, maju terus menuju kedewasaan rohani. Ya, jadi perkenalan kita akan Kristus, penerimaan kita akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berhenti hanya sampai satu titik, sampai nafas kita terakhir kita hembuskan. Ya, proses dari kedewasaan rohani harus terus berjalan, harus terus terjadi, harus terus menjadi kerinduan buat setiap daripada kita dan juga kerinduan daripada Tuhan itu sendiri. Ya, tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman. Hukuman itu bicara tentang Taurat. Ya, dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Kristus Yesus. Nah, ingat ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami persecution. Ya, dan juga kalau kita melihat saat ini pun uh, ya ada yang saya katakan meninggalkan kepercayaannya karena ada kepentingan-kepentingan jasmani, kepentingan-kepentingan kedagingan,
ya, yang membuat mereka itu mengatakan, lebih baik saya mengikuti mayoritas kalau di Indonesia, ya, karena dengan itu saya cepat naik jabatan atau dan sebagainya. Entahlah, itu yang saya dengar di luar, entah benar entah tidak, ya, mudah-mudahan tidak benar seperti itu, ya. Nah, kalau kita bicara dewasa, ada beberapa ayat di kitab Ibrani yang saya baca dan saya kira ini seringkali dikumandangkan, seringkali dibahas, tapi izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa poin yang saya melihat ini cukup penting, ya, untuk cukup kita bisa beranjak, ya, dari awal kita mengenal Kristus, dari awal kita mendapat pengajaran untuk terus naik, ya kan, untuk terus belajar, untuk terus mengerti, untuk terus lebih memahami apa sih yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama tentang di Ibrani 15, saya bacakan tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saya highlight di 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Lebih makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Izin saya sampaikan di dalam bahasa Inggris, karena ada beberapa yang saya kira di dalam bahasa Indonesia kurang tepat menjabarkannya. Ya, dikatakan lamban itu sluggish in hearing. Sluggish itu artinya notroi dalam bahasa Yunani, artinya dal. Dal itu tidak mampu untuk apa sih? Untuk mencernakan, ya. Kemudian lazy, lazy itu malas, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan lamban, ya. Be the teachers, yang akan dikatakan sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi terus harus perlu belajar yang dasar-dasar seperti itu, ya kan. Jadi dikatakan lagi, setiap orang yang hidup dari susu, dia inexperience in the message of righteousness, artinya tidak mempunyai pengalaman, ya, di dalam kebenaran, ya, di dalam pesan-pesan dalam ajaran kebenaran, ya, because he's an infant. But solid food is for the mature whose perception are trained by practice to discern both good and evil. Nah, di sini ada perbedaan yang saya garis bawahi. Trained by practice. Di sini dikatakan mempunyai panca indera. Oops, sorry. Ya, di sini dikatakan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan. Tapi di sini dikatakan train. Train artinya diajarkan dengan melakukan. Jadi firman yang diajarkan itu untuk mencapai kedewasaan rohani bukan hanya sekedar knowledge. Ya, antara knowledge, pengetahuan, filosofi, pengajaran dengan real life, dengan manifestasi daripada filosofi itu sendiri harus ditengahi dengan iman. Jadi pendengaran akan firman itu adalah iman, adalah pendengaran akan firman, dan iman itulah yang merealisasikan filosofi, ajaran, pengetahuan tentang kebenaran itu menjadi sesuatu yang kita bisa lihat faktanya. Seperti demikian. Jadi ini adalah proses yang dikatakan harus dimiliki oleh mereka yang Kristen mula-mula pada saat itu di Ibrani. Ya, dan biar kita tangkap ini juga menjadi sesuatu yang baik. Kemudian di Ibrani 6:1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita berbuat jika Allah mengizinkannya. Di sini banyak hal yang membingungkan. Ya, dikatakan perbuatan yang sia-sia itu dan juga dasar kepercayaan kepada Allah. Bukan kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi dikatakan kepercayaan kepada Allah itu menjadi sesuatu yang jangan menjadi dasar dari pertobatan kita. Ya, pembaptisan dan penumpangan tangan dan sebagainya yang disebutkan di sini itu pun sesuatu yang dikatakan jangan menjadi
dasar daripada pertobatan kita. Ya, coba kita bahas. Kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Therefore, we must progress beyond the elementary instruction about Christ and move on to maturity, not laying this foundation again, repentance from dead works and faith in God. Teaching about baptism, laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. And this is what we intend to do if God permits. Nah, di sini dikatakan kita harus bergerak menjadi dewasa. Pertobatan dari perbuatan yang mati, ya kan, yang tidak ada artinya, ya, yang tidak penting untuk menjadi kita dewasa. And faith in God, artinya jangan lagi percaya kepada, jangan mempunyai iman lagi kepada Allah, tapi kepada Kristus, karena Allah sendiri sudah menyerahkannya kepada Kristus. Ya, ada ayat-ayat yang saya tidak bawakan di sini yang mengatakan bahwa dan Yesus mengatakan, Bapa kau telah menyerahkan mereka kepadaku, mereka menjadi milikku, dan aku rindu untuk selalu bersama-sama dengan mereka. Kerinduan Kristus adalah bersatu dengan kita. Jadi yang kita lihat di perjanjian baru adalah iman kita harus kepada Kristus. Ini yang dimaksud dengan pertumbuhan kedewasaan kerohanian itu seperti demikian. Lalu apakah salah dengan baptism? Di sini ada S-nya. Ya, ada baptisan apa? Ada 3 baptisan ya. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, ada lagi baptisan api ya. Kalau saya nggak salah ingat. Ada 3 ya. Ternyata baptisan, laying on hands, resurrection of the dead, pengajaran-pengajaran tentang ini, eternal judgment, ini adalah dari tradisi-tradisi kebudayaan orang Yahudi. Jadi yang dimaksud dengan Rasul Lukas di sini adalah tinggalkan kebudayaan-kebudayaan tradisi-tradisi itu dan mulai masuk dalam pengajaran-pengajaran Kristus yang lebih, bukan hanya makanan susu tapi makanan yang solid, makanan yang keras. Nah, if God permits, ini bicara tentang kasih karunia, karena if God permits di sini dikatakan kalau ada orang yang walaupun sudah diajarkan, tetapi mereka tidak pernah meraih atau tidak pernah bisa mencapai apa yang namanya dikatakan kedewasaan rohani. Ya, saya ingat tentang perumpamaan seorang penabur di Matius 13 ayat 3 dan 7. Ya, ada seorang penabur, dia menaburkan benih-benih yang baik. Yang pertama jatuh ke dimakan sama burung, yang kedua jatuh ke batu-batuan, tanah berbatu-batuan, tanah tipis ya. Kemudian yang ketiga terhimpit oleh semak belukar. Baru keempat jatuh di tanah yang subur. Sehingga tumbuh berlipat-lipat kali ganda, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Nah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, jadi if God permits di sini maksudnya bukannya Tuhan nggak pernah mengizinkan atau Tuhan nggak mempunyai kerinduan, tapi lebih tepatnya adalah orang-orang yang mempunyai karunia harusnya, ya karunia keselamatan harusnya dia bisa bertumbuh untuk menjadi dewasa rohani. Ya, nah inilah yang harus dikejar untuk orang yang awal-awal yang pertama-tama menerima Yesus pada saat itu dan juga orang yang sedang mempertimbangkan untuk menerima Yesus. Saat dia menerima Yesus, dia harus terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Ini bukan opsi, saudara terkasih, tetapi ini adalah perintah. Ini adalah amanah. Ini bukan mengatakan saya memperdalam Alkitab, saudara memperdalam Alkitab supaya dikatakan menjadi pendeta atau menjadi gembala atau membuka gereja dan sebagainya. No, no, no. Jauh daripada itu. Kita akan bahas nanti tujuannya apa. Di Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini, it is impossible, nggak mungkin, ya. Siapa yang pernah diterangi, ya kan, pernah mencicipi, ya, mengecap ini mencicipi, ya, heavenly gift, karunia surgawi, menjadi bagian daripada Roh Kudus, mencicipi kebaikan atau kebenaran akan firman Tuhan, and di sini the miracles of the coming age. Terjemahan di sini saya kira ada sedikit kurang
mudah untuk dimengerti, karunia-karunia dunia yang akan datang. Di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, the miracles, mujizat-mujizat, ya, of the coming age. Of the coming age ini bukan bicara tentang dunia yang akan datang. Ini berbicara tentang dua hal. Satu hal dalam orang Yahudi, satu adalah sebelum Kristus dan pada saat Kristus. The coming age ini adalah bicara saat Kristus, saat Tuhan Yesus. Jadi mujizat-mujizat yang didapatkan di saat Kristus itu ada. Ya, jadi mereka yang sudah mencicipi, bukan menerima loh ya, baru mencicipi dan hanya menjadi bagian daripada Roh Kudus. Artinya ini adalah bicara tentang mula-mula orang Kristen yang menjadi orang yang percaya, ya kan? Mereka belum menjadi dewasa, mereka dikatakan hanya baru mencicipi, ya. Dan mereka juga baru mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus, ya. Dan saat mereka murtad, apostasy, ya kan? To renew them again to repentance itu nggak ada lagi, impossible untuk memperbarui mereka lagi kepada sebuah pertobatan. Ini adalah suatu peringatan kepada orang-orang Kristen pertama Yahudi saat itu. Ya, kalau mereka murtad, tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi yang namanya penyaliban akan Kristus lagi kedua kali. Ya, jadi betapa pentingnya yang diajarkan oleh Rasul Lukas kepada orang Yahudi Kristen saat itu, ya, untuk mereka menjadi dewasa. Karena turbulence itu ada, persecution itu ada, ya, himpitan-himpitan itu pasti akan ada. Karena saat itu agama Kristen adalah agama yang illegal, agama yang dikecam, agama yang mau dihancurkan seperti demikian. Sehingga orang-orang yang percaya saat itu pun pasti mendapat banyak tekanan-tekanan, ya, yang akan bisa membuat mereka menjadi murtad seperti demikian. Nah, lalu pertanyaannya tentu ciri-ciri orang dewasa rohani itu seperti apa sih? Ya, baik, coba kita bahas sedikit. Ada 3 poin yang saya coba bawakan. Yang pertama adalah menyadari Yesus Kristus ada di dalam dia dan dia di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam CCM eh, waktu kita teman-teman ya ingin memulai suatu ministry, milih sebuah nama. Kenapa sih Christ Center Ministry? Nah, karena penekanannya itu adalah bahwa Kristus Yesus itu sebenarnya sudah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Ya, itu di Kolose 1 ayat 27. Ya. Dan ada yang bertanya sama saya, emang penting seperti demikian? Ya, emang penting kalau kita tahu Yesus sudah bersama dengan kita. Ya, dan saya ingat dulu waktu diajarkan dulu ya sebelum saya mengenal kebenaran yang lebih mendalami, itu diajarkan Yesus Kristus itu masih di surga sedang mendoakan saya. Jadi hubungan saya dengan Yesus itu sangat jauh sekali. Ya, dia tidak ada di dalam saya dan saya tidak ada di dalam dia. Ya, dan saya tidak mengatakan itu suatu pengajaran yang salah. Memang ada tertulis Yesus Kristus mendoakan kita semua, tapi kontekstualnya dan masanya kapan itu ditulis dan kaitannya dengan 70 AD itu tidak dibahas. Ya, ya, dan firmannya tidak salah, tapi penjabarannya yang salah. Itu yang menjadi kendala. Sehingga kita orang-orang saat ini masih merasa bahwa Yesus itu masih jauh, Yesus itu masih di surga, Yesus itu masih mendoakan kita. Nah, apa dampaknya? Oke, coba kita lihat. Ingat kisah Yesus redakan angin ribut? Sorry, ini bukan angin rebut ya. Sorry, typo ini. Angin ribut di Markus 4 ayat 35 yang 41. Saat itu Tuhan Yesus ingin menyeberangi Danau Galilea dan dia minta murid-muridnya, yuk naik kapal ya, kita sama-sama naik kapal. Dan diceritakan di dalam ayat tersebut bahwa Yesus tidur di buritan. Lalu sekonyong-konyong dikatakan ya, sekonyong-konyong taufan itu datang dan taufan itu membuat perahunya murid-murid Yesus saat itu bergoncang dengan kuatnya, sehingga murid-muridnya itu merasa ketakutan.
Ya, lalu mulai membangunkan guru-guru, ya kan? Apakah kamu akan membiarkan kita tenggelam, katanya, karena angin taufan tersebut. Yesus bangun, Yesus menghardik, uh, uh, lalu tenanglah air di danau tersebut. Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu nggak percaya? Ya, kenapa kamu nggak percaya kalau kamu ada di dalam saya? Inilah yang membuat perbedaan, saudara terkasih. Kalau kita nggak tahu Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, saat angin ribut itu ada di dalam kehidupan kita akan ketakutan. Ya kan, kita nggak akan pernah yang namanya berjalan melihat penyertaan Tuhan itu bersama dengan kita. Yang ada isinya hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, nah, contoh yang kedua adalah tentang Petrus berjalan di atas air. Ini kisah yang klasik, tapi saya membawakan ini untuk menjabarkan. Ya, saat Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus mengatakan, Tuhan, Tuhankah itu? Kalau memang itu betul Tuhan, bawa saya berjalan juga di atas air, dia katakan gitu. Sekilas, sepertinya dia mencobai. Sekilas, sepertinya dia ingin memastikan bahwa Yesus itu memang Tuhan. Ya, nah, kemudian setelah Tuhan Yesus katakan, yuk jalan, naik aja ke atas air itu. Nah, dan dia mulai percaya dan dia berjalan. Nah, kemudian dikatakan ada angin ribut, ya, angin badai, angin kencang yang menerpa Petrus dan dia kemudian jatuh karena kaget, karena takut, karena imannya mulai goncang karena nah angin ribut itu menjabarkan tentang atau menggambarkan tentang persecution itu. Saat seseorang beriman dia berjalan di atas air karena Tuhan Yesus katakan berjalanlah. Dia mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan saat itu. Tapi saat persecution itu datang, saat badai itu datang, dia jatuh. Tapi Tuhan tidak lalai dia memegang tangannya. Inilah pembelajaran yang dikatakan tentang kedewasaan rohani. Seseorang yang dewasa rohani, saat badai itu datang, dia akan mampu melampaui itu semua. Karena dia percaya firman Tuhan itu yes. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya. Yang ketiga, perang Yahudi Romawi. Bait Allah dihancurkan di 70 AD. Ya. Ah, sejak Tuhan Yesus disalibkan, ah, tirai dalam bait suci. terbelah dua. Saat itu roh Allah meninggalkan bait Allah. Ya. Nah, saat perang Yahudi itu terjadikan di 70 AD, di mana Bait Allah itu dihancurkan. Saya membaca sejarah tentang perang Yahudi Romawi ini. Ya, saat itu disebutkan berpuluh-puluh ribu tentara Romawi. Romawi itu saat itu adalah suatu negara yang memiliki tentara yang paling terkuat di dunia. Ya, jadi berpuluh-puluh ribu tentara Romawi menyerang ya Yerusalem, mengepung kota Yerusalem untuk menguasainya. Dan di sana, di dalam itu ada sebagian orang Yahudi yang secara jumlah jauh lebih kecil daripada puluhan ribu tentara Romawi saat itu. Tapi ingat saya 3 kali mereka gagal. Romawi gagal untuk bisa menguasai Yerusalem. Sampai satu saat ada yang menyampaikan kepada pimpinan Romawi. Kalau nggak salah itu Titus ya saat itu. Yang mengatakan, kenapa orang Yahudi ini mempunyai satu kekuatan. Mereka itu punya satu kekuatan yang luar biasa untuk bisa melawan tentara Romawi yang puluhan ribu. Ini orang-orang awam, orang-orang bukan tentara yang nggak dapat pelatihan khusus. Ya, kok bisa ya mengalahkan tentara Romawi yang puluhan ribu seperti demikian. Dan diceritakan saat itu bahwa karena bait Allah masih berdiri. Jadi orang-orang Yahudi itu mempertahankan bait Allah karena mereka masih percaya bahwa roh Allah itu masih ada di situ. Tabut perjanjian masih ada di situ. Ya, jadi mereka mati-matian ya kan dengan semangat yang di luar daripada perkiraan tentara Romawi saat itu ya kan untuk mempertahankan bait Allah. Jadi yang pertama dihancurkan untuk mengalahkan Yerusalem oleh tentara Romawi itu adalah bait Allah itu dihancurkan dulu. Begitu bait Allah itu dihancurkan, rontoklah semua iman, kepercayaan
ya kekuatan daripada orang-orang Yahudi sehingga dengan mudah tentara Romawi itu menguasai Yerusalem. Ini sejarah yang tidak bisa kita pungkiri dan ini tercatat semua. Ya, kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus di dalam dia dan Kristus tidak ada, dia tidak ada di dalam Kristus, makanya mentalitinya, semangatnya, kekuatannya itu hancur akan ya berbeda dengan orang yang percaya, yang melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan Tuhan dalam kehidupannya karena Kristus ada di dalam dia. Itu akan berbeda mentalitinya. Yang kedua, mengetahui rencana Tuhan untuk dia sambil untuk dua kisah. Satu dari Daud, itu di Samuel 23 ayat 2, 23 ayat 4, dan sebagainya yang tertulis di sini. Ya, Daud ini adalah satu karakter yang saya suka. Yang saya pelajari, saya baca, saya kagumi. Ya, karena dia itu dikatakan bukan orang yang kuat, bukan tentara, bukan bukan orang yang hebat atau bagaimana. Ya, tetapi ada sesuatu yang membuat dia itu kok bisa terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Di Samuel 1, 2, 3 ayat 2 dan seterusnya. Di sini Daud selalu di saat dia ada di persimpangan jalan kehidupannya, dia akan selalu berdoa kepada Tuhan dengan cara bertanya, apakah? Dimulai dengan kata apakah. Tidak sedikit orang di luar sana, orang-orang yang percaya saat berdoa pada Tuhan dimulai dengan kata mengapa. Tapi Daud doanya adalah apakah. Ya, saat ada sesuatu terbiul dan saat ada satu goncangan dalam kehidupannya, ya orang-orang percaya salah berdoa karena kedewasaan rohaninya itu belum terbentuk. Ya kan mulai berdoa, kenapa Tuhan? Ya mengapa ini harus terjadi pada saya? Bukankah saya sudah ke gereja 7 hari seminggu? Bukankah saya sudah berdoa puasa hampir setiap hari? Bukankah saya sudah baca firman berpuluh-puluh ayat, berpuluh-puluh pasal setiap hari? Bukankah saya ini? Bukankah saya ini? Kenapa? Mengapa ini harus terjadi? Tapi Daud tidak begitu. Dia mengatakan, apakah rencana Tuhan di dalam perjalanannya itu? Dia 3 kali mau dibunuh oleh Saul. Dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia hanya potong apa jubahnya aja daripada Saul. Kenapa? Karena dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saul itu adalah orang yang diurapi, dia nggak boleh bunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia katakan demikian kepada Saul. Itulah yang membuat mengapa Daud itu dipilih sama Tuhan. Karena dia tahu rencana Tuhan untuk dia itu seperti apa. Ya. Nah yang kedua, adalah Paulus, kisah Rasul 16 ayat 6. Ya, dia dengan Paulus dengan siapa? Saya lupa, satu Silas kalau nggak salah ya. Dia berjalan dalam memberitakan Injil, kemudian konyol-konyol Roh Kudus mengatakan, jangan jangan ke Asia, jangan dulu, ya kan? Bukan jangan dulu, jangan ke Asia intinya, ya kan? Akhirnya dia tidak ke Asia dan kemudian ada penglihatan di Makedonia, ada orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Dan kemudian tibalah dia di kota Filipi dan dia mau memberitakan Injil di sana. Terjadi pertobatan yang luar biasa di situ. Karena semua itu adalah rencana Tuhan. Semua itu adalah jalan-jalan yang Tuhan. Jadi pentingnya mengetahui rencana Tuhan dengan kita itu mempunyai satu hubungan yang dekat. Seperti tadi dikatakan, Daud selalu berdoa kepada Tuhan saat ada persimpangan. Dan dimulai dengan kata, apakah yang menjadi kehendakmu Tuhan? Apakah yang menjadi rencanamu Tuhan? Karena Daud menyadari, Paulus menyadari mereka itu sebenarnya hanya alat, hanya hamba ya yang digunakan, yang dipakai, yang mendapat kehormatan untuk dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan itu ke seluruh dunia. Seperti demikian. Ya. Nah, yang ketiga adalah disertai Tuhan dengan kuasa, dengan hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan yang nyata. Jadi saat orang menjadi dewasa rohani, dia begitu intim dengan Tuhan, dia mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan begini, apa yang Bapak kerjakan di surga itu yang aku kerjakan di dunia ini. Ini berbicara tentang kesatuan hati. Jadi saat orang dewasa rohani, dia punya kesatuan hati dengan Tuhan. Dan dia disertai dengan kuasa, hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Yuk, lihat kita contohnya. Hikmat kisah Rasul 16 ayat 16 ayat 18. Oke.
Saya izin, gimana ya? Sebentar ya, saya izin teman-teman saya. Saya izin keluar sebentar, saya buka firman-Nya, saya bacakan sebentar. Kis 16, 16, 18. Kisah Rasul 16, 16. Nah, itu bicara tentang, eh, saya bacakan aja ya, 16, 16, Kisah Para Rasul. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah perempuan itu. Ya, jadi saudara terkasih, kita melihat jadi eh, orang-orang yang disertai Tuhan, dia mempunyai hikmat. Sekilas kalau kita mendengar atau membaca firman yang dikatakan oleh perempuan yang dikuasai oleh roh tenung-tenung itu, oleh roh jahat itu, dia hanya mengatakan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan padamu jalan pada keselamatan. Salah nggak sih? Sekilas kalau membaca ini, merenungkan ini sepertinya nggak salah loh. Ya, karena memang betul mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Memang betul mereka memberitakan jalan kepada keselamatan. Tapi kenapa kok sama Paulus malah malah ditengking ya, Eh, supaya roh itu keluar. Karena sesungguhnya dengan hikmat yang dari Tuhan, Paulus menyadari bahwa dia ada di dalam sebuah rencana untuk dijatuhkan imannya dengan kecongkakan, dengan kesombongan. Ya, karena saat itu dia disertai oleh Tuhan, yang mati dihidupkan, yang sakit disembuhkan, ya, yang belum percaya beribu-ribu menerima Tuhan karena pemberitaan dari Paulus tanpa disadari ini bisa membuat apa? Membuat kejatuhan buat si Paulus kalau dia tidak berjaga-jaga. Kalau dengan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Ya, karena berhari-hari si penenung ini mengatakan bahwa wah inilah hamba Tuhan yang tinggi, dielu-elukan, dipuji-puji, ditinggikan. Ya, karena itu dikatakan Paulus sudah nggak tahan lagi dengar ini. Makanya itu penting seperti itu. Ini ciri-ciri orang yang dikuasai dengan hikmat Tuhan. Dia bisa membedakan ya apa itu yang namanya cobaan. Saya share screen lagi. Benar ya. Yang kedua adalah sebentar. Share screen. Oke. Nah, yang kedua adalah tentang pengertian. Itu di Matius 15 ayat 24 sampai 28. Baik, saya buka Matius. Matius 15. Oke. Eh, apakah Matius 15 ayat 24 sampai 28? Saya bacakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan sekitar itu juga anaknya sembuh. Ya, di sini bicara tentang seorang perempuan yang mempunyai pengertian. Dia tidak mengatakan salah Tuhan. Harusnya saya juga berhak untuk dapatkan roti itu. Tapi dia mengatakan dia memang nggak layak. Dia mempunyai pengertian tentang apa yang menjadi pemikiran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Ya kan, dia membenarkan Tuhan. Dikatakan memang benar saya nggak layak.
Tapi dia mengambil perumpamaan anjing dengan anak. Ya kan, anak itu makan, ada remah-remahnya, dan anjing itu makan. Ya kan, disinilah Tuhan Yesus melihat, wow, besar imanmu. Artinya iman itu pendengaran akan firman. Artinya firman itu adalah apa yang diajarkan Tuhan. Ya kan, jadi wanita ini mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Inilah kedewasaan rohani yang diperlukan anak-anak Tuhan yang masih bayi rohani untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kalau enggak nanti tubrukan terus, tabrakan terus, nanti pergumulan terus. Saya pernah lihat orang yang setiap hari Rabu kebaktian tengah minggu selalu keluarga itu lagi suami istri dengan satu anak yang selalu minta selalu ada di altar call untuk didoakan dan kemudian jatuh, rebah, nangis-nangis dan seterusnya. Dan setiap minggu kami datang, kami melihat sampai saya bertanya-tanya ada apa dengan keluarga itu? What's wrong? Ya kan? Apakah Tuhan nggak cukup kuasanya untuk menolong dia? Apakah Tuhan nggak pernah memberikan telinganya untuk mendengar doanya? Apa Tuhan nggak peduli? Hilang kasihnya untuk si bapak, si keluarga ini dengan anaknya. Ternyata saya melihat permasalahannya adalah mereka tidak dewasa rohani. Mereka terus maunya minta susu. Ya kan? Kalau tidak Tuhan tidak bergerak karena Tuhan mau mengatakan bahwa dia harus menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi sebenarnya Tuhan menanti anak-anaknya yang masih bayi rohani ini untuk mulai bergerak, move on, bergerak untuk menjadi dewasa rohani. Saudara terkasih, saya akan masuk kepada akhir kata. Oke, menjadi dewasa rohani itu bukan opsi, ya atau tidak, tetapi itu menjadi kehendak Tuhan. Sejak awal, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa menjadi dewasa itu adalah kerinduan setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Saat anak-anaknya akil balik, sudah waktunya dia menjadi dewasa. Sudah waktunya dia bertingkah laku seperti dewasa. Sudah waktunya dia mengerti apa yang menjadi kehendak bapaknya, orang tuanya. Sudah waktunya dia bertanggung jawab. Sudah waktunya dia tidak mengeluh lagi. Sudah waktunya dia menjadi seorang pengajar, bukan terus-menerus harus diajarkan sampai kapan. Ya, ini adalah kehendak seorang tua. Itu juga menjadi kehendak Bapa kita di surga, menjadi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita move on menjadi dewasa rohani. Yang kedua adalah bayi rohani dapat menjadi murtad dan tidak ada lagi pembaruan untuk pertobatan. Artinya kenapa Tuhan ini meributkan tentang, yuk bukan meributkan, memperingatkan untuk supaya kita menjadi dewasa rohani, karena kita ada di dalam stage, ada di dalam tahapan yang berbahaya. Ya, saat himpitan-himpitan itu datang, saat turbulence itu datang, saat tekanan-tekanan itu datang, ya kan, kita bisa menjadi murtad. Ya, dan saat menjadi murtad dikatakan tidak ada lagi pembaruan untuk pertobatan. Nah, ketika bayi rohani tidak menyadari kalau Kristus sudah di dalam dia, sehingga kemuliaan Tuhan dalam hidupnya tidak digenapi. Yang tadi saya katakan, saat seseorang tidak menyadari Kristus ada di dalam dia, ya, seperti orang yang merasa tidak pernah disertai oleh Tuhan. Ya, doa-doanya sudah berbeda lagi karena Tuhan itu begitu jauh. Bahkan kadang-kadang bertanya, saya pernah punya teman yang bertanya, sebenarnya Tuhan itu pernah dengar saya nggak sih? Pernah peduli saya nggak sih? Pernah tahu nggak saya itu eksis gitu loh? Ya, kenapa kok kehidupan saya kayak gini dia mulai, ya saya hanya menjadi pendengar yang baik saja. Saat itu karena dia tidak menyadari kalau Kristus sesungguhnya sudah ada di dalam dia. Sejak 70 AD, bait Allah dihancurkan. Itu adalah de facto. De jure secara hukum, saat Tuhan Yesus disalibkan, secara hukum, uh, keselamatan itu sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bukan iman kepada Allah, tapi iman kepada Yesus Kristus. Tapi secara de facto buat orang Yahudi, bait Allah masih berdiri. Mereka masih mengira seperti tadi perang pengepungan Yerusalem, mereka masih mengira bahwa roh Allah itu ada di bait Allah. Ya kan? Tapi sesungguhnya itu sudah nggak ada. Karena itu seizin Tuhan, bait Allah yang dimana roh Allah itu sudah tidak ada di sana lagi, itu dihancurkan. Demikian rupa. De jure de facto selesai tugas Tuhan Yesus. Ya, dengan sempurna. Sehingga dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia.
Ya bersyukurlah semua teman-teman yang ada di sini. Saya percaya kita semua sudah cukup dewasa rohani, tetapi perjalanan kita untuk terus belajar akan firman dan kebenarannya itu tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar pengertian, bukan sekedar hanya knowledge tentang firman Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri. Tetapi kita perlu iman untuk melangkah dan menyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tanpa perlu kita mengatakan kita orang Kristen, orang-orang di luar sana tahu bahwa kita adalah orang benar. Ya, kemuliaan Tuhan kita nyatakan dengan kedewasaan rohani. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak. God bless you all. Wow, biasa singkat, padat dan jelas ya, luar biasa. Terima kasih sahabat atas atensinya dan sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.